477 Tombak Roh Jahat. Ho. Apakah kamu akan menerobos orang ini? Lin Chen tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Ho, si kecil meraung bangga, ekspresinya penuh arogansi. Lin Chen juga memiliki ekspresi terkejut di matanya. Mereka baru saja selesai membicarakan perjanjian ketika si kecil menunjukkan tanda-tanda terobosan. Tapi masuk akal jika dipikir-pikir. Alasan mengapa si kecil mampu menerobos kultivasi begitu cepat adalah berkat keempat Sugehong. Dalam setengah bulan terakhir, Sugehong mengatur agar orang mengirimkan sejumlah besar dari batu spiritual, buah spiritual, cairan spiritual digunakan untuk latihan si kecil, dan si kecil memenuhi harapan, menyerap energi spiritual langit dan bumi dengan gila-gilaan. Setelah setengah bulan, dia akhirnya akan menerobos. Keempat Sugehong tampak terkejut. Mereka begitu kuat sehingga mereka secara alami merasakan momentum kuat si kecil, yang merupakan tanda bahwa ia akan menembus ke tingkat ketujuh. Dan Anda harus tahu bahwa monster tingkat ketujuh setara dengan orang kuat di tahap awal alam Baoyuan. Tidak, itu akan memakan waktu. Desis, sepertinya kita berlima akan kalah. Aku tidak menyangka si kecil akan menjadi orang pertama yang menerobos ke alam Baoyuan. Anak kecil, apakah kamu? Hah? Si kecil juga menggeram, tapi ekspresinya penuh dengan penghinaan. Saat geramannya jatuh, aura kuat memenuhi udara dan menyelimuti seluruh langit. Lin Chen tertawa keras dan berkata, "Oke. Mari kita lihat siapa di antara kita yang menginjakkan kaki di alam Baoyuan terlebih dahulu dan memasuki garis start." Sugehong, Deng Wuqing dan Jiang Yue memandang ke arah satu sama lain, dengan persaingan di mata masing-masing. Zhang Qishui juga tersenyum dan berkata, setelah budidaya seorang pejuang mencapai alam Baoyuan, apakah dia seorang jenius atau pejuang biasa, dia akan berdiri di garis awal yang sama. Sekarang, lihatlah kita berlima, dan si kecil, siapa di antara kita yang akan menjadi orang pertama yang menerobos ke alam Baoyuan dan memasuki garis awal terlebih dahulu. Itu benar, Lin Chen, berhati-hatilah agar tidak disalahgunakan oleh kami lain kali. Jiang Yue tersenyum cerah. Deng Qingqing berkata, Lin Chen, saya harap lain kali saya melihat Anda akan tetap kuat. Saat dia berbicara, matanya menunjukkan semangat juang yang fanatik, jelas bukan karena dipukuli. Lin Chen dikalahkan dan putus asa. Sebaliknya, Lin Chen sangat merangsang sarafnya, dan Deng Qingqing menjadi bertekad untuk menjadi lebih kuat dan ingin melampaui Lin Chen. Lin Chen berjanji sialan, tiba di kerajaan suci Yongtai untuk menemuinya, jadi Lin Chen pasti akan pergi ke kerajaan suci Yongtai. Lin Chen mengangguk sambil tersenyum dan berkata, datanglah padaku jika kamu punya kesempatan. Aku akan pergi ke kerajaan suci Yongtai dulu. Namun, mereka berempat adalah jenius dari kekuatan besar di wilayah angin dan guntur. Mereka ditakdirkan untuk menjadi pemimpin kekuatan di masa depan, bahkan jika mereka punya pengalaman, mereka tidak bisa melangkah terlalu jauh. Paling-paling, di Tianling Group wilayah selatan di daratan memiliki beberapa pengalaman. Setelah kejadian ini, mereka berempat juga memahami bahwa wilayah angin dan guntur hanyalah sebuah sudut dari benua Tianling. Jika Anda ingin menjadi pembangkit tenaga listrik puncak, Anda harus keluar, melihat dunia luar, dan asah keterampilan Anda. Latih diri Anda sendiri. Benua Tianling sangat besar, dan ada banyak ancaman di dalamnya. Namun, bahkan seorang jenius pun perlu mengasah dirinya sendiri. Lin Chen, saya memahami kebenaran dari Anda. Saya berencana untuk menyebarkannya. Saya akan keluar sebentar untuk berlatih, tetapi saya mungkin tidak pergi terlalu jauh. Sugehong menatap Lin Chen dalam-dalam dan berkata. Di luar gerbang istana, Lin Chen, Sugehong, Deng Qingqing, Zhang Qishui dan Jiang Yue berdiri bersebelahan. Adapun beruang tiran kecil, dia berbaring di atas Lin Chen bahunya dan berbisik pelan. Tumbuh. Tentu saja, batu Yuan sangat berharga, tetapi barang yang diperdagangkan oleh mereka yang kuat di alam Baoyuan juga sangat berharga, jadi 6 batu Yuan sudah cukup. Saya tidak tahu bagaimana batu Yuan dan senjata asli diperdagangkan. Apakah batu Yuan di tubuh saya cukup? Ketika mereka berada di domain Wuyang, Lin Chen dan Xialan bekerja sama untuk membunuh Gu Changfeng. Saya mendapat 6 batu Yuan tingkat rendah. Menurut Xialan saat itu, batu Yuan sangat berharga. Satu batu Yuan tingkat rendah tidak dapat dibeli bahkan dengan 1.000.000 batu roh. Kota abadi adalah pertemuan besar bagi orang-orang berkuasa di alam Baoyuan. Karena ini adalah pertemuan besar bagi orang-orang berkuasa di alam Baoyuan, mata uang yang diperdagangkan di sana juga harus batu Yuan.
Meskipun Lin Chen hanya berada di puncak alam Dao sejati dan belum menginjakkan kaki di alam Bao Yuan, bukan berarti dia tidak memiliki batu Yuan di tubuhnya. Batu asli. Memikirkan hal ini, Lin Chen tidak bisa menahan perasaan bergerak di dalam hatinya. Lagi pula, apa yang dia inginkan setelah alam Bao Yuan? Untuk meningkat, yang terpenting adalah kemauan, bukan sekedar menyerap energi spiritual langit dan bumi. Tentu saja, orang kuat di alam Bao Yuan tidak menyerap energi spiritual langit dan bumi. Prajurit dengan tingkat kultivasi di atas Bao Yuan alam menyerap energi spiritual langit dan bumi, juga tidak menyerap energi spiritual langit dan bumi, alih-alih berlatih dengan batu roh, Anda berlatih dengan batu Yuan. Lin Chen tersenyum dan berkata, karena dia mengatakan dia akan datang, dia pasti akan datang. Jika di antara 4 Sugehong, yang memiliki potensi terbesar, tidak diragukan lagi adalah Deng Wuking. Temperamen Deng Wuking dia acuh tak acuh dan bertekad. Setelah budidayanya mencapai alam Bao Yuan, kekuatannya mungkin akan meningkat lebih cepat daripada Tuo Bacang dan Xia Huchuan. Lin Chen melihat sekali dan memahami apa yang dimaksud Bao Xiong kecil. Si kecil bertanya apakah Deng Qingqing benar-benar akan datang ke kerajaan suci Yongtai untuk menemukan mereka. Ho ho. Di bahu Lin Chen, beruang kecil yang kejam itu meraung 2 kali, cakarnya yang tajam terayun dengan lembut dan membuat gerakan. Di udara, Lin Chen dengan cepat terbang menuju wilayah Tairen. Namun wilayah kota peri juga sangat luas, memerlukan waktu tertentu untuk menginjakkan kaki di pinggir kota peri dan memasuki kota peri, jika digabungkan akan memakan waktu setidaknya hampir 1,5 bulan perjalanan dari Leicheng ke kota peri. Lin Chen mengangguk, tanpa berkata apa-apa lagi, tubuhnya terbang di udara, dan kemudian melewati seberkas cahaya, terbang menuju ke arah kota peri. Kota peri terletak di tengah grup wilayah selatan, di utara wilayah Tairen. Dari sini menuju kota peri, Anda harus melewati wilayah angin dan guntur terlebih dahulu, lalu melewati wilayah Tairen sebelum Anda dapat memasuki peri daerah kota. Sugehong, Zhang Chishui, dan Jiang Yue melirik Deng Qingqing dan tidak berkata apa-apa lagi. Sebaliknya, mereka memusatkan perhatian mereka pada Lin Chen. Ketika Lin Chen datang ke wilayah Feng Lei, hal pertama adalah mendapatkan pengalaman, dan hal kedua adalah menepati janji. Sekarang setelah janji dibuat, Lin Chen masih perlu pergi ke kota abadi, jadi tentu saja dia bisa tidak tinggal di sini untuk waktu yang lama. Keempat Sugehong menyerahkan tangan mereka, tetapi kalimat terakhir diucapkan oleh Deng Qingqing. Dari bawah dalam hatinya, Deng Wuking bertanggung jawab atas sebuah sekte besar. Dia tidak tertarik pada sekte tersebut. Ambisinya adalah mengejar puncak seni bela diri, jadi dia berencana untuk pergi keluar dan berlatih. Namun, detail spesifiknya perlu didiskusikan hati-hati. Lagi pula, dia juga perlu menjelaskan kepada sekte tersebut. Lin Chen, mungkin aku akan pergi ke kerajaan suci Yongtai. Sampai jumpa lagi. Hati-hati. Selamat tinggal. Oke, semuanya, sudah hampir waktunya, mari kita maju selangkah. Lin Chen menyerahkannya kepada Sugehong dan yang lainnya. Ketika roh jahat cukup kuat sampai batas tertentu, hal itu dapat mempengaruhi kinerja prajurit, justru karena itulah pemimpin bandit kejam dapat mengalahkan prajurit alam Dao sejati siapa yang lebih kuat darinya. Lin Chen tidak peduli tentang semua ini, yang dia pedulikan adalah roh jahat di tombak. Pemimpin bandit kuil Suili begitu sombong hari itu karena dia memegang tombak ini. Tombak ini mengandung roh jahat yang sangat kuat. Roh jahat ini tidak sebanyak telapak raksasa yang digunakan oleh Wang Chengtian. Dan Tian Chen Wei memiliki lebih banyak roh jahat, tetapi dalam hal intensitas, setidaknya beberapa kali lebih kaya daripada energi jahat dari dua yang terakhir. Bagaimana tombak ini bisa mengandung roh jahat yang begitu kuat? Lin Chen membalikkan tangannya dan mengeluarkan tombak itu. Segera, roh jahat yang sangat kuat dilepaskan, menutupi dia sebagai pusatnya. Dalam radius beberapa mil. Namun, tombak itu tidak berguna baginya saat itu, namun sangat berguna baginya sekarang. Tombak ini bukanlah senjata asli yang sangat berharga. Setelah mendapatkan tombak ini, Lin Chen tidak terlalu melihatnya dan melemparkannya langsung ke dalam ring penyimpanan. Bagaimanapun, Lin Chen berlatih ilmu pedang. Dia memasuki Tao dengan pedang, tetapi tombak tidak cocok untuknya. Dan tombak itu digunakan oleh pemimpin bandit di kuil Suili. Tombak ini diperoleh di kuil konservasi air antara kota Xin dan Wuhe tidak lama setelah dia berangkat dari sekte Tianji. Saat itu, Lin Chen juga bertemu dengan karavan Sulinger. Hasilnya, setelah dirampok oleh bandit kuil pemeliharaan air, Lin Chen mengambil tindakan dan membunuh pemimpin bandit kuil pemeliharaan air, sehingga menyelamatkan karavan dari bahaya. Hati Lin Chen tergerak. Hah!
Tombak ini. Lin Chen sedang memikirkan cara mendapatkan beberapa batu yuan, ketika tiba-tiba, kekuatan jiwanya terpaku pada tombak di cincin penyimpanan. Namun, senjata dan harta karun asli ini mungkin bagus untuk para pejuang di alam Dao sejati, tetapi bagi mereka yang kuat di alam Baoyuan, itu tidak layak untuk disebutkan sama sekali. Datang jauh-jauh dari wilayah Yan'an, Lin Chen membunuh banyak prajurit alam Zendao, membunuh orang dan merampas harta karun. Tidak mungkin bagi Lin Chen untuk melepaskan cincin penyimpanan mereka, jadi dia akan melakukannya. Ini orang-orang menyimpan cincin penyimpanan mereka. Lin Chen tidak melihat dengan hati-hati setelah itu. Dia hanya memasukkan semua barang ke dalam cincin penyimpanannya sendiri, tetapi jumlahnya juga menakutkan. Selain harta karun tersebut, terdapat beberapa senjata asli atau harta karun yang relatif langka. Jika Anda ingin memahami dari tangan siapa pedang patah ini berasal dan misteri apa yang ada di dalamnya, Anda harus menemukan sisa bagian dari pedang patah tersebut. Jika tidak, saya khawatir orang-orang super kuat di dalamnya alam nirwana akan bahkan jika Anda datang ke sini, Anda tidak akan dapat memahami misterinya. Tentang pedang patah ini, setelah Lin Chen memahami maksud pedang penghancuran dan maksud pedang waktu, dia juga menyelidiki dengan cermat, tetapi dia menemukan bahwa jiwa pedang dalam pedang patah ini tidak lengkap. Niat pedang yang dikandungnya, dia tidak bisa mendeteksinya sama sekali, seolah-olah tidak ada maksud pedang di dalamnya, tapi ini tidak mungkin, tapi dia dengan jelas mengingat kekuatan pedang tajam yang dilepaskan dari pedang yang patah itu. Pedang patah ini mengandung maksud pedang yang tak terbatas. Ini memainkan peran kunci bagi Lin Chen. Sangat mustahil baginya untuk mengeluarkannya. Misalnya, pedang patah, undangan kota abadi, dan pedang Cixia di cincin roh penyimpanannya. Undangan kota abadi Lin Chen awalnya ditujukan ke kota abadi, jadi ini diabaikan. Sedangkan untuk Cixia pedang, itu miliknya. Pedang itu sangat berguna dalam pertempuran, dan mustahil baginya untuk menukarnya dengan pedang itu. Adapun pedang patah di cincin roh penyimpanan. Melihat harta karun di cincin penyimpanan, Lin Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Bukan itu cincin penyimpanannya penuh dengan harta karun. Tidak ada harta karun di cincin roh material, tetapi harta ini sangat berguna bagi Lin Chen dan dia tidak bisa mengeluarkannya, atau harta ini tidak banyak berguna bagi orang kuat di dunia. Alam Baoyuan karena tidak banyak gunanya, jadi bagaimana orang kuat di alam Baoyuan bisa bertukar dengannya? Saya benar-benar miskin. Kekuatan jiwa Lin Chen bergerak dan menyelimuti cincin penyimpanan, ingin melihat harta apa lagi yang ada di dalamnya. Namun, setelah melihatnya, Lin Chen tidak bisa menahan senyum pahit. Bagaimanapun, kota peri pada dasarnya adalah acara perdagangan. Sejak Lin Chen pergi ke kota peri, dia hanya ingin mengambil satu atau dua item yang berguna baginya. Namun, harta karun itu diambil dari alam Baoyuan juga pasti sangat berharga. Jika dia ingin mendapatkannya, tentu saja Anda perlu mengeluarkan harta yang bernilai sama, atau batu purba. Bab 478, Pengaturan. Saat sejumlah besar roh jahat memasuki tubuhnya, kekuatan isap datang dari pikiran Lin Chen. Semua roh jahat ini tersedot ke dalam kuali kecil, dan kemudian, setelah dimurnikan oleh kuali kecil, setelah pemurnian, roh-roh jahat ini menetap di dantiannya. Dia melakukan apa yang dia pikirkan. Lin Chen tidak membuang terlalu banyak waktu. Saat terbang cepat menuju wilayah Tyrant, dia mengaktifkan dantian True Essence-nya dan mulai menyerap roh jahat di tombak. Orang lain mungkin tidak dapat melakukan tujuan ganda semacam ini, tetapi kekuatan jiwa Lin Chen begitu kuat, apalagi tujuan ganda, dia dapat dengan mudah melakukannya bahkan jika dia memiliki 3 tujuan atau 4 tujuan. Pasti ada cara untuk mengendalikan bola roh jahat. Selama masalah ini terpecahkan, maka gabungan dua bola roh jahat akan hampir sama baiknya dengan harta karun setengah langkah. Tentu saja, meskipun Lin Chen dapat memadatkan bola roh jahat, mengendalikan bola roh jahat adalah masalah lain. Anda harus tahu bahwa dia memadatkan bola roh jahat di pegunungan Fenglei pada waktu itu. Bahkan Lin Chen, sulit untuk mengendalikan bola roh jahat di luar tubuh terlalu lama, jika tidak, bola roh jahat akan lepas dari kendalinya dan meledak dengan sendirinya, dengan konsekuensi yang membawa malapetaka. Saya percaya bahwa banyak orang kuat di alam Yuan akan tertarik pada bola roh jahat yang begitu kuat. Bagaimanapun, bola roh jahat semacam ini bisa meledak hanya dengan sedikit gerakan, dan itu adalah harta terbaik untuk menyelamatkan hidup Anda. Roh jahat di tombak ini cukup baginya untuk memurnikan 2 manik roh jahat. Di pegunungan Fenglei, setelah Lin Chen menyerap roh jahat Wang Chengtian, bola roh jahat yang terbentuk telah mengancam lelaki tua berambut putih itu.
Dan menurut intensitas roh jahat dalam tabung kristal ini, setelah terkondensasi dan diledakkan, kekuatannya pasti akan mengancam rata-rata pembangkit tenaga listrik alam Baoyuan. Senjata terbaik yang sebenarnya tidak berguna, jadi bagaimana dengan bola roh jahat? Lin Chen menyipitkan matanya dan memiliki beberapa kekhawatiran di dalam hatinya. Namun, senjata asli teratas tidak terlalu penting bagi yang kuat di alam Baoyuan, kecuali jika itu adalah harta setengah langkah atau harta yang sangat berharga. Tabung kristal yang berisi roh jahat yang kuat ditempatkan di tengah-tengah tombak. Jadi, hal ini mungkin dilakukan dengan sengaja oleh si pemalsu tombak. Dalam melakukannya, meskipun tombak ini hanyalah tombak biasa senjata asli, dengan tambahan itu roh jahat di dalamnya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan senjata asli yang terbaik. Lin Chen terkejut. Roh jahat di dalam tabung kristal begitu kaya sehingga bisa mengembun menjadi air jika bukan karena formasi itu. Setelah roh jahat di tombak dilepaskan, saya khawatir Lin Chen juga akan terpengaruh. Roh jahat yang sangat kuat. Kekuatan jiwa dengan mudah menembus permukaan tombak dan menembus jauh ke dalamnya. Sekilas, Anda dapat langsung melihat tabung kristal panjang di dalam tombak, yang mengandung energi jahat yang sangat kuat. Dan suatu formasi juga disusun pada tabung kristal untuk memadatkan energi jahat di dalam tabung kristal. Karena formasi ini, hanya sebagian kecil energi jahat di dalam tabung kristal yang bocor keluar. Kekuatan jiwa Lin Chen bergerak, menutupi tombak, dan mulai menjelajahinya dengan hati-hati. Ikuti saja formasinya. Prinsip di balik Qijue tersembunyi adalah menggunakan energi sejati atau energi sejati dantian untuk menekan titik kecil di tubuh, lalu sisa energi sejati dan energi sejati membungkus bola, membuat itu tidak dapat diakses oleh orang luar. Waspadai tingkat kultivasi sebenarnya dari kultivator. Qijue tersembunyi, melihat energi sebenarnya mengalir dengan tenang di dantiannya. Lin Chen tiba-tiba teringat pada Qijue tersembunyi yang dapat menyembunyikan kultivasi. Apa yang disebut teknik Qi tersembunyi diperoleh oleh Lin Chen di aula warisan. Setelah teknik Qi tersembunyi digunakan, itu dapat menekan tingkat kultivasi. Dari permukaan, kecuali tingkat budidaya melebihi 3 bidang kastor, pemainnya kemampuan tidak dapat dilihat sama sekali. Kultivasi sejati. Kekuatan jiwa Lin Chen juga mengikuti bola roh jahat ke dalam dantiannya. Roh jahat ini bola tersebut berisi roh jahat yang sangat kuat meskipun kekuatan jiwa Lin Chen sangat kuat, sangat sulit baginya untuk mengendalikan bola roh jahat untuk waktu yang lama. Merasakan pergerakan bola roh jahat, Lin Chen tiba-tiba terbangun dari pikirannya, dia menyipitkan matanya, melambaikan tangannya, dan mengambil bola roh jahat itu kembali ke dantiannya. Dalam sekejap mata, setengah jam berlalu, dan tiba-tiba bola roh jahat di depan Lin Chen bergetar beberapa saat, dan ada kecenderungan samar untuk lepas dari kendali Lin kekuatan jiwa Chen. Roh jahat menyatu ke dalam esensi sejati. Mengontrol esensi sejati berarti mengendalikan roh jahat. Sekarang roh jahat keluar. Lin Chen berpikir keras. Roar, setelah melihat tidak terjadi apa-apa, si kecil meraung pelan, berbaring lagi, dan melanjutkan tidur. Lin Chen berpikir cepat dalam pikirannya saat terbang. Jadi, bagaimana kita bisa mengendalikan bola roh jahat ini? Dengan kekuatan jiwaku, tidak ada masalah dalam mengendalikan bola roh jahat untuk sementara, tetapi seiring waktu, akan sulit bagiku untuk mengendalikannya. Lin Chen berpikir dalam hati, meskipun saya bisa mengendalikan bola roh jahat, orang lain mungkin tidak bisa mengendalikan manik-manik roh jahat. Jika Anda ingin menjual manik-manik roh jahat, Anda harus mengizinkan pembeli untuk dengan bebas mengendalikan manik-manik roh jahat. Melihat beruang kecil yang kejam itu tampak seperti ini, Lin Chen tidak bisa menahan senyum ringan, lalu ekspresinya memadat dan dia mulai berpikir dalam-dalam. Hoho, si kecil memandangi bola roh jahat yang melayang di depan Lin Chen dengan ketakutan. Dari dalam bola roh jahat ini, ia merasakan ancaman yang ekstrim, selama bola roh jahat itu meledak. Meskipun si kecil kuat, dia mungkin terluka parah meskipun dia tidak mati. Hati Lin Chen bergerak, dan butiran energi jahat yang menetap di tengah dantiannya segera muncul di luar tubuhnya. Segera, aura jahat yang mengejutkan dilepaskan, dan bahkan beruang kecil di bahunya pun langsung terbangun. Keluar. Dalam waktu kurang dari setengah hari, Lin Chen telah menyerap semua roh jahat di tombak. Di bawah kendali yang disengaja, roh-roh jahat ini dimurnikan oleh Xiao Ding, dan kemudian dibagi menjadi 2 bagian dan menetap di dantiannya, 2 bola roh jahat terbentuk. Waktu berlalu dengan lambat. Menekan kegembiraan di hatinya, Lin Chen beristirahat sejenak, lalu mengeluarkan bola roh jahat dari dantiannya, mengikuti metode yang sama, dan mengatur susunan 1000 perisai kecil pada roh jahat bola. Saat formasi ini terbentuk, roh jahat di bola roh jahat dengan cepat berkumpul.
Bahkan jika kekuatan jiwa Lin Chen memudar, dia dapat dengan mudah mengendalikan bola roh jahat hanya dengan energi aslinya. Tentu saja, struktur susunan 1000 perisai kecil ini sederhana, tidak terlihat dan tidak terlihat, merupakan susunan yang relatif sederhana, sehingga relatif mudah untuk disusun. Tapi tidak peduli apa, ini juga menandai langkah Lin Chen ke dalam formasi. Pertama kali saya menyiapkan formasi, sukses. Wajah Lin Chen menunjukkan sedikit kegembiraan. Formasi 1000 perisai kecil, berhasil. Dengan mata telanjang, samar-samar Anda dapat melihat formasi putih keperakan berkedip di udara. Setelah beberapa saat, cahaya putih keperakan menghilang, dan formasi tersebut menghilang di udara, namun ternyata tidak terlihat dengan mata telanjang. Namun, kekuatan jiwa Lin Chen masih bisa terlihat dengan jelas. Dalam sekejap mata, 3 garis terbentuk. Pena Willow melambai lembut di udara, seolah-olah menarikan pedang, dan setiap kali pena Willow lewat, akan memakan banyak darah, pasir, dan material, mudah, sederhana dan sangat nyaman. Ketiga garis ini sangat sederhana untuk digambar, dan jika Anda seorang master formasi, akan lebih mudah untuk menyusunnya. Namun, Lin Chen tidak berani ceroboh sama sekali. Dia berkonsentrasi dan kekuatan jiwanya terkunci rapat di area ini. Wajah Lin Chen serius, dia memegang pasir darah dan bahan lainnya di tangan kirinya, dan pena Willow di tangan kanannya. Kemudian, dia melempar dengan tangan kirinya, dan darah, pasir, dan bahan lainnya terlempar ke udara. Hampir di saat yang bersamaan, tangan kanannya bergerak, dan pena Willow dengan cepat melayang di udara. Berdesir. Tentu saja, saat pertama kali menyiapkan formasi semacam ini, Lin Chen tidak akan langsung menggunakan bola roh jahat untuk mengujinya. Lagi pula, begitu formasi gagal, kemungkinan besar akan terjadi. Bahwa bola roh jahat akan meledak, dan konsekuensinya adalah Lin Chen terluka parah bahkan jika dia tidak mati. Yang ingin dia atur adalah formasi 1000 penutup kecil. Formasi ini sangat sederhana, tetapi ini adalah pertama kalinya Lin Chen menyiapkan formasi, dan dia tidak bisa menahan perasaan sedikit pun. Gugup dan bersemangat. Lin Chen menarik napas dalam-dalam dan ekspresinya menjadi serius. Formasi 1000 penutup kecil memiliki total 3 garis. Ketiga garis tersebut tampak terhubung, namun nyatanya tidak bersentuhan. Harus dikontrol. Bagaimanapun, formasi yang ingin disusun Lin Chen tidak berwujud, tidak dirancang dengan pelat formasi dan bendera formasi, sehingga ia perlu menggunakan alat khusus untuk menyusun formasi guna menguraikan strukturnya. Lin Chen jatuh dari udara dan berhenti di puncak gunung. Kemudian dia membalikkan tangannya dan mengeluarkan bahan untuk menyusun formasi. Itu adalah pasir darah. Pasir darah memiliki kualitas yang sangat bagus. Selain itu, selain kemampuan menekan roh jahat, ada juga pena Willow yang dirancang untuk menguraikan garis-garis formasi. Formasinya sangat sederhana, hanya dengan beberapa garis horizontal. Dengan pemahaman Lin Chen tentang formasi saat ini, dia bisa menyusunnya dengan lengkap. Demikian pula, dia sudah menyiapkan bahan untuk meletakkan formasi di kota-kota besar di wilayah Wuyang dan wilayah Fenglei. Lin Chen menghabiskan batu roh dan membeli banyak bahan untuk menyusun formasi. Setelah mengumpulkan perhatiannya, Lin Chen segera mulai mempelajari formasi pada tabung kristal. Lin Chen telah mempelajari metode pembentukan untuk sementara waktu. Meskipun dia tidak mahir, dia tidak bingung. Formasi pada tabung kristal tidak rumit. Itu hanya formasi pelindung kecil. Roh jahat sepenuhnya terselubung, agar roh jahat dapat diredam agar tidak bocor. Adapun cara menekannya dan formasi seperti apa yang harus disusun, bukankah formasi pada tabung kristal ditombak merupakan formasi yang tersedia saat ini? Lin Chen menamparkan keningnya. Dia sebenarnya sudah lama memikirkan metode yang begitu mudah. Lagi pula, alasan mengapa bola roh jahat ini tidak dapat dikendalikan adalah karena roh jahat yang dilepaskan darinya terlalu kuat. Selama dia menekan roh jahat di dalam bola roh jahat, dia dapat dengan mudah mengendalikan roh jahat tersebut. Prinsip Hiden Kijue mirip dengan menyusun formasi. Jadi, jika saya menyusun formasi pada bola energi jahat, bukankah saya akan dapat mengendalikan bola energi jahat dengan mudah dan dengan bebas?